Ya, inilah kisah seorang janda tua yang ingin punya anak, dan ini yang terjadi. Baiklah, dengarkan kisah ini baik-baik, ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Rondo di sebuah desa kecil dekat hutan. Ia hidup sendirian dan sangat merindukan seorang anak. Suatu hari saat ia sedang berdoa, tiba-tiba raksasa hijau yang menakutkan muncul dari balik pepohonan. Aku bisa memberimu seorang anak, kata sang raksasa dengan suara menggelegar. Tapi dengan satu syarat, ketika anak itu sudah besar, kau harus menyerahkannya padaku. Mbok Rondo sangat ingin memiliki anak, tetapi ia juga takut dengan syarat itu. Namun karena sangat menginginkan seorang anak, ia akhirnya menyetujui permintaan sang raksasa. Raksasa itu lalu memberikan sebuah biji mentimun dan berkata, tanam biji ini. Dalam beberapa hari kau akan mendapatkan anak. Dengan penuh harapan, Mbok Rondo menanam biji mentimun itu di kebunnya. Setiap hari ia merawatnya dengan hati-hati, hingga akhirnya tumbuhlah sebuah mentimun berwarna emas yang sangat besar. Dengan hati-hati, Mbok Rondo membelah mentimun itu, dan betapa terkejutnya ia melihat seorang bayi perempuan mungil di dalamnya. Ia pun menamainya Timun Emas. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Namun, Mbok Rondo selalu merasa cemas, karena ia tahu suatu hari raksasa itu akan datang untuk menagih janjinya. Suatu malam dalam mimpi, seorang pertapa datang dan berkata, jika kau ingin menyelamatkan Timun Emas, pergilah ke gunung dan ambillah 4 benda ini. Biji mentimun, jarum garam dan terasi. Mereka akan membantumu melawan raksasa. Keesokan paginya sebelum matahari terbit, Mbok Rondo bergegas pergi ke gunung dan mendapatkan keempat benda itu dari pertapa sakti. Ia kemudian menyerahkannya kepada Timun Emas sambil berkata, anakku, jika raksasa itu datang, larilah sejauh mungkin dan gunakan benda-benda ini untuk menyelamatkan dirimu. Dan benar saja, tak lama setelah itu raksasa datang dengan wajah mengerikan. Timun Emas, aku datang untuk menjemputmu, teriaknya. Mbok Rondo menangis dan memohon, tetapi raksasa tidak peduli. Dengan cepat, Timun Emas berlari meninggalkan rumah, sementara raksasa mengejarnya. Saat raksasa hampir menangkapnya, Timun Emas melemparkan biji mentimun. Seketika, hutan lebat tumbuh dan menghalangi jalan sang raksasa. Tapi raksasa itu kuat. Ia merobohkan pepohonan dan kembali mengejar Timun Emas. Timun Emas lalu menebarkan jarum, dan tiba-tiba jalanan berubah menjadi ladang penuh duri tajam. Raksasa mengerang kesakitan tapi tetap berusaha mengejar. Tak menyerah, Timun Emas melemparkan garam dan tanah di belakangnya berubah menjadi lautan luas. Raksasa yang tak bisa berenang terjebak sejenak, tapi ia tetap berusaha menyeberang. Namun raksasa itu masih bisa mengejar. Dengan sisa tenaganya, Timun Emas melemparkan terasi dan seketika muncul lumpur mendidih yang besar. Raksasa itu terperangkap di dalamnya dan akhirnya tenggelam lenyap selamanya. Timun Emas akhirnya kembali ke rumah dengan selamat. Mbok Rondo menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Sejak saat itu mereka hidup bahagia tanpa rasa takut lagi. Nah, begitulah kisah Timun Emas. Jadi apa pelajaran yang Anda dapat dari cerita tadi?